about Indonesia too. And the young man, whose first touch hasn't been the greatest today, profits from a play on by the referee at advantage and cools the supply. Para pandit luar negeri kompak bongkar aib Bahrain rampok kemenangan timnas. Meski laga timnas dan Indonesia dan Bahrain sudah berakhir, tapi pertandingan tersebut masih mencita perhatian banyak pihak. Bukan hanya karena skor akhir, melainkan juga karena keputusan wasit yang dinilai sangat merugikan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sempat tertinggal 1 gol dari Bahrain saat Mohamed Marhoun mencetak gol tendangan bebas menit ke-15. Meski tertinggal, timnas Indonesia berhasil mengembalikan keadaan lewat gol Ragnal Oratmangun dan Rafael Strijk. Sayang, kemenangan Garuda di depan mata harus pupus setelah Mohamed Marhoun mencetak gol kedua sekaligus penyama kedudukan di menit ke-99. Gol penyama kedudukan dari Bahrain tersebut menjadi salah satu momen yang menyita perhatian publik. Bukan tanpa alasan, keputusan dari wasit yang memimpin, yakni Ahmed Alkaf, dinilai dirugikan timnas Indonesia. Salah satu yang memasuki tambahan waktu, wasit memberikan 6 menit, namun dirinya tak kunjung meniup peluit panjang meski laga sudah memasuki ke menit ke-96. Hal itu memberikan Bahrain kesempatan untuk terus melakukan serangan ke pertahanan skuad Garuda sampai akhir ke babak kedua bisa membawakan kedudukan sama. Sontak hal tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial, di mana banyak orang yang menilai jika keputusan wasit itu sangat merugikan timnas Indonesia. Tak hanya mendapat protes keras dari seluruh pemain dan juga ofisial, kepemimpinan wasit juga mendapat sorotan dari pengamat sepak bola internasional. Seperti yang disampaikan oleh pengamat bernama Syahil Rahi dan Roy dan kanal YouTube International Soccer Break. Mereka mengatakan jika penampilan luar biasa dari Indonesia di laga itu hampir mencuri 3 poin. Pada kesempatan itu, salah satu pengamat sepak bola bernama Sahil juga mengatakan jika belum pertandingan, masyarakat Indonesia mungkin akan senang jika timnya mencuri 1 poin dari Bahrain. Tapi setelah melihat pertandingan Indonesia, menurut Sahil, timnas Indonesia benar-benar dirampok di laga tersebut. Pernyataan itu pun langsung disambut oleh pengamat lainnya yang setuju jika timnas Indonesia dirampok di laga tersebut. Ya, saya pikir jawabannya adalah ya. Maksud saya, mungkin wasit diseleksi ya, dan mungkin dia melihat angka 6. Dia pikir itu 9, dan itulah mengapa dia menambahkan 9 menit, ungkap pandit. Meski keputusan wasit dinilai merugikan timnas Indonesia, kedua tim harus puas berbagi angka dengan poin. Kini timnas Indonesia bertengger di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan torehan 3 poin, sementara Bahrain di atasnya dengan torehan 4 poin dari 3 pertandingan. Bukan hanya wasit, panpel pertandingan terbukti rugikan timnas Indonesia. Pasca pertandingan Indonesia melawan Bahrain, kinerja wasit itu menjadi pemandu laga dari sorotan banyak orang imbas keputusan-keputusan kontroversialnya yang merugikan timnas Indonesia. Ada beberapa kontroversi yang dilakukannya, puncaknya ketika wasit Ahmed memberikan waktu injury time babak kedua. Imbasnya, gawangnya dijaga oleh Martin Paes harus kebobolan gol kedua oleh Mohamed Marhoun pada menit ke-99. Ironisnya, timnas Indonesia bukan yang pertama kali mendapat perlakuan tidak adil dari wasit tersebut. Sebelumnya, beberapa negara ASEAN juga pernah menjadi korban wasit satu ini. Ahmed Alkaf, wasit asal Oman, yang juga dikenal karena doyan mengumbar kartu ini, memang kerap berperilaku kontroversial di beberapa pertandingan sepak bola yang dipandunya. Beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam juga pernah jadi korban ketidakadilan yang dilakukan oleh Ahmed Alkaf. Timnas Vietnam pernah dirugikan saat lawan Thailand dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 pada November silam. AFC kembali tunjuk wasit kontroversial di laga timnas melawan Cina. AFC sudah menunjuk nama wasit yang memimpin laga Cina dan Indonesia. Wasit itu asal Unit Emirat Arab, Omar Muhammad Ahmed Hasan Al-Ali, dipilih untuk memimpin laga Cina melawan timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium 15 Oktober. Al-Ali merupakan wasit profesional yang memimpin laga pertandingan di laga Unit Emirat Arab
serta memiliki lisensi AFC dan FIFA. Dia melakukan debutnya sebagai wasit pada musim 2013 sampai 2014. Hanya butuh kurang dari 2 tahun bagi wasit itu untuk mendapatkan gelar wasit berlisensi FIFA. Dikutip dari laman resmi FIFA, wasit 36 tahun itu mendapatkan lisensi pada 2015. Debutnya di pertandingan internasional terjadi saat memimpin laga uji coba antara Irak versus Kongo pada 2015 silam. Sementara dalam kompetisi resmi AFC, penampilan perdana Muhammad Ali pada 2018. Di bawah FIFA, Omar Muhammad Ali pernah ditunjuk sebagai wasit di ajang Piala Dunia U17 2023. Omar Muhammad Ali memimpin laga timnas Indonesia, salah satunya saat Jerman versus Spanyol di babak perempat final. Meski begitu, rekam jejaknya tak lepas dari kontroversi. Salah satu momen yang diingat terjadi saat memimpin laga Australia dan Bahrain. Di pertandingan itu, 2024, wasit asal itu dianggap kurang tegas dalam menanggapi aksi guling-guling para pemain Bahrain. Puncaknya terjadi pada menit ke-77 saat pemain Australia, Kusini Yengi, menerima kartu merah. Kusini menganggap melakukan pelanggaran keras terhadap Sayyid Bakir. Keputusan itu membuat tim dari negeri Kanguru mengalami kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mengimbangi Bahrain. Jelang waktu normal, paruh kedua berakhir, Bahrain unggul lewat gol bunuh diri. Mengetahui wasit di babak itu keempat, muncul kekhawatiran dari berbagai warganet Indonesia bahwa dia akan berat sebelah. Hal ini tak lepas karena skuad Garuda baru saja menelan hasil imbang 2-2 dengan Bahrain, yang dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah, yaitu Ahmed Alkaf. Pada laga yang berlangsung di Stadion Bahrain, beberapa keputusan diambil wasit itu dianggap merugikan skuad Garuda. Sejatinya Indonesia memiliki kans untuk menang atas Bahrain, di mana tim asuhan Sintayong sedang unggul 2-1 atas tuan rumah di paruh kedua. Kronologi supporter Cina pilih dukung timnas Indonesia. Pasca pertandingan melawan Bahrain, skuad Garuda langsung bergegas menuju Qingdao. Mereka bertanding pada 15 Oktober. Menariknya, Sintayong dan timnya tiba lebih dulu dan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk istirahat. Di sisi lain, Cina justru 6 jam lebih lambat dari kedatangan Indonesia setelah terbang dari Australia. Setelah tiba di Qingdao, supporter langsung memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Mereka optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Cina di laga keempat kualifikasi Piala Dunia. Media asal Cina menyoroti fenomena tersebut. Tidak selesai sampai di situ, bahkan ada ribuan supporter yang sengaja untuk menjemput rombongan timnas. Mereka rata-rata adalah pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Supporter datang untuk memberikan suntikan motivasi kepada semua pemain. Apalagi pada laga sebelumnya mereka saat ditahan imbang oleh Bahrain dengan kepemimpinan wasit yang kontroversial. Perlu disebutkan bahwa ketika tim Indonesia keluar dari bandara, kedatangan internasional. Selain reporter CCTV yang menunggu untuk mengambil gambar, di tempat kejadian ada puluhan penggemar Indonesia yang menjemput pesawat. Media Cina jadi kesempatan emas untuk berburu kemenangan. Pasalnya, lawan Indonesia kali ini selalu tumbang dalam 3 pertandingan terakhir. Sementara itu, skuad Garuda datang dengan catatan belum terkalahkan. Kondisi ini membuat supporter yang hadir di sana cukup optimis akan kemenangan mereka bawa pulang. Selain menurut reporter berita yang melonjak, sebagian besar penggemar ini adalah mahasiswa yang di Qingdao. Akankah dengan ini timnas Cina akan menjadi tumbal kedua bagi timnas Indonesia? Adanya dukungan dari supporter Cina yang mendukung timnas Indonesia dan tidak mendukung pendukungnya sendiri.